Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auji Ruzana dengan NIM 23410104006 dari kelas D4 PGMI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran IPS dengan materi interaksi sosial. Yang pertama-tama di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Peserta didik dapat menjelaskan dampak dari interaksi tersebut bagi diri sendiri, masyarakat, serta mempraktikkan sikap dan perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Dan yang selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep dasar, menjelaskan pengertian, definisi, ciri-ciri, dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk interaksi, mengelompokkan, dan memberikan contoh berbagai bentuk interaksi sosial, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang terjadi di lingkungan sekitar, sekolah, dan masyarakat. Nah, bagian kali ini saya akan menjelaskan materi interaksi sosial. Yang pertama itu, apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita. Istilah ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata interaksi dan kata sosial. Interaksi artinya adalah tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi. Selanjutnya yaitu sosial. Sosial artinya saling bekerja sama atau saling membutuhkan. Maka, interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu atau kelompok untuk berkomunikasi. Ada juga yang mengartikan interaksi sosial sebagai hubungan saling mempengaruhi antara manusia satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Ingat, interaksi sosial tidak akan terjadi tanpa adanya dua syarat utama ini. Yang pertama, adanya kontak sosial, dan yang kedua, adanya komunikasi. Keduanya berfungsi sebagai mekanisme esensial yang menghubungkan individu atau kelompok. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah dimensi inisiasi dari interaksi merujuk pada adanya koneksi fisik atau non-fisik antara dua pihak atau lebih. Ini adalah langkah awal yang menandakan adanya jangkauan reach antar unit sosial. Klasifikasi kontak yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu langsung, interaksi yang terjadi secara tatap muka, face to face. Ini melibatkan persepsi langsung dan interpretasi sinyal nonverbal, menghasilkan kedalaman interaksi yang lebih tinggi. Misalnya,
diskusi kelompok, negosiasi. Sekunder, tidak langsung, interaksi yang difasilitasi oleh media perantara teknologi, contohnya seperti handphone, laptop, iPad, komputer, dan lain-lain. Kontak ini memungkinkan perluasan jangkauan spasial dan temporal, misalnya video conference, pesan digital. Dan yang kedua yaitu syarat interaksi sosialnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah dimensi substansi dari interaksi. Ini bukan sekedar kontak, tetapi proses transmisi makna, transmission of meaning, dari komunikator pengirim pesan ke komunikan penerima pesan. Fungsi komunikasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal dapat diinterpretasikan dan memunculkan respon atau reaksi dari pihak penerima. Implikasinya, keberhasilan interaksi sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Kegagalan dalam berkomunikasi, misinterpretasi, noise, atau pesan yang tidak jelas akan mereduksi kualitas dan tujuan dari interaksi sosial tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk dan jenis interaksi sosial. Bentuk dan jenis interaksi sosial yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan kontak sosial dan yang kedua berdasarkan jenisnya. Berdasarkan kontak sosial, bentuk kontak sosial terdiri atas antar individu, interaksi antara satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya, dua teman satu sekolah saling menyapa atau saling tegur saat bertemu di koridor. Bentuk interaksi ini bisa berupa jabat tangan atau bercakap-cakap atau sapaan. Dampaknya, jika reaksi positif akan mengarahkan ke pertemanan atau kerjasama. Jika reaksinya negatif, akan memungkinkan konflik atau pertentangan antara individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi antara seseorang dengan beberapa orang. Contohnya, guru sedang mengajar siswa dan siswi di kelas. Nah, guru ini individu dan siswa dan siswi ini kelompoknya. Yang selanjutnya berdasarkan jenisnya. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interaksi sosial positif dan interaksi sosial negatif. Interaksi sosial positif ini adalah interaksi yang memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi kita. Contohnya yaitu bermain dengan teman, belajar bersama, atau berdiskusi dengan teman. Interaksi sosial yang negatif, interaksi yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, atau perpecahan. Ini bisa terjadi antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok. Contohnya, adik dan kakak berebut mainan sehingga timbul pertengkaran. Selanjutnya yaitu manfaat interaksi sosial. Melakukan interaksi sosial yang baik memiliki banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok.
Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Dan manfaat yang kedua, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan, semakin banyak bergaul dan berinteraksi dengan orang lain, semakin banyak pengetahuan dan wawasan yang kita dapatkan. Dengan banyak teman, kita dapat saling bertukar informasi yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Yaitu manfaat yang kedua, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Semakin sering kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, cara bicara di depan umum akan semakin lancar dan tidak canggung menghadapi orang banyak. Yang selanjutnya yaitu ada interaksi dan tanggung jawab di lingkungan. Interaksi yang sosial yang baik harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam menjalankan tanggung jawab. Tanggung jawab di sekolah dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab di lingkungan sekolah yaitu contohnya yang pertama, sikap terpuji. Sikap ini mencerminkan interaksi sosial yang positif. Yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa teman maupun satu kelas ataupun di luar kelas. Yang kedua, memberi ucapan selamat kepada teman yang memenangkan lomba atau prestasi lainnya. Dan yang ketiga, menolong teman yang lupa bawa bekal atau yang terjatuh saat bermain. Yang keempat, bersikap ramah pada semua orang. Contoh tanggung jawabnya yaitu tanggung jawab pelajar di sekolah akan memunculkan interaksi seperti mematuhi tata tertib atau peraturan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah, dan lain-lain. Ketika ini dilaksanakan, maka akan terjadi komunikasi antara siswa dengan guru, yang merupakan contoh interaksi sosial di sekolah. Selanjutnya yaitu di lingkungan masyarakat. Peran dan tanggung jawab siswa di lingkungan masyarakat yaitu kalian harus aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui tanggung jawab ini. Yang pertama itu ada ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Contohnya itu seperti membersihkan got atau saluran air ataupun membersihkan lingkungan sekitar. Kayak kerja bakti di desa kalian masing-masing itu contohnya. Dan yang kedua, ada mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Seperti kayak di perumahan gitu, kita nggak boleh rame, kita tidak boleh sembarangan membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada menjaga hubungan baik dengan tetangga dan warga sekitar. Jadi kita sebagai masyarakat di lingkungan hidup kita tidak boleh memiliki sifat iri dengki, terus sombong, dan kita harus memiliki sifat yang saling membantu dan peduli terhadap lingkungan kita. Selanjutnya yang terakhir ada menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar. Baik, tadi itu adalah penjelasan dari saya mengenai interaksi sosial antar individu
antar individu, individu antar kelompok, individu antar kelompok, dan kelompok antar kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.